Apa sih bioremediasi itu? Jadi, pengertian bioremediasi adalah proses penggunaan mikroorganisme, tanaman, atau enzim untuk mendetoksifikasi, mendegradasi, atau menghilangkan polutan dari lingkungan, seperti tanah, air, atau udara yang tercemar. Proses ini memanfaatkan kemampuan alami organisme hidup untuk memecah zat berbahaya seperti minyak, logam berat, pestisida, ataupun limbah kimia menjadi senyawa yang lebih aman atau tidak beracun. Serta tujuan bioremediasi adalah yang pertama, ada membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan ini yaitu menghilangkan atau mengurangi polutan dari lingkungan yang tercemar untuk mengembalikan kualitas tanah, air, atau udara. Lalu yang kedua ada mengurangi dampak polusi. Mengurangi dampak polusi ini meminimalkan risiko kesehatan manusia dan ekosistem akibat paparan zat yang berbahaya. Lalu yang ketiga ada pemulihan ekosistem. Pemulihan ini memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat kontaminasi. Lalu ada solusi ramah lingkungan, menyediakan metode pembersihan yang alami, hemat biaya, dan berkelanjutan dibandingkan metode fisik atau kimia. Lalu ada mendukung keberlanjutan, mengolah limbah industri atau domestik dengan cara yang tidak merusak lingkungan dalam waktu yang jangka panjang. Bioremediasi sering digunakan dalam kasus tumpahan minyak, limbah industri, atau tanah yang tercemar logam berat. Dengan pendekatan seperti bioaugmentasi atau penambahan mikroorganisme atau biostimulasi, penyediaan nutrisi untuk mikroorganisme. Secara umum, teknologi bioremediasi dalam menstimulasi pertumbuhan mikroba dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada biostimulasi. Biostimulasi merupakan upaya untuk memperbanyak dan mempercepat pertumbuhan mikroba yang sudah ada di daerah tercemar dengan cara memberikan lingkungan pertumbuhan yang diperlukan, yaitu penambahan nutrien dan oksigen. Apabila jumlah mikroba yang ada sedikit, maka harus ditambahkan mikroba dalam konsentrasi yang tinggi sehingga bioproses dapat terjadi. Mikroba yang ditambahkan adalah mikroba yang sebelumnya telah diisolasi dari lahan tercemar, kemudian setelah melalui proses penyesuaian di laboratorium diperbanyak dan dikembalikan ke tempat asalnya untuk memulai bioproses. Namun sebaliknya, jika kondisi yang dibutuhkan tidak terpenuhi, mikroba akan tumbuh dengan lambat atau mati. Secara umum, kondisi yang diperlukan ini tidak dapat ditemukan di area yang tercemar. Yang kedua ada bioaugmentasi. Bioaugmentasi merupakan penambahan produk mikroba komersial ke dalam limbah cair untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan limbah secara biologi. Hambatan mekanisme ini yaitu sulit untuk mengontrol kondisi situs yang tercemar agar mikroba dapat berkembang dengan optimal. Selain itu, mikroba perlu beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dalam beberapa hal, teknik bioaugmentasi juga diikuti dengan penambahan nutrien tertentu. Umumnya, proses bioremediasi ion berat terdiri atas dua mekanisme yang melibatkan proses pengambilan aktif atau aktif uptake dan penyerapan pasif atau pasif uptake. Prosesnya berlangsung dengan cepat dan bolak-balik. Proses bolak-balik ikatan ion logam berat di permukaan sel ini dapat terjadi pada sel mati dan sel hidup dari suatu biomasa. Jenis-jenis bioremediasi. Bioremediasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan lokasi pelaksanaannya. Dua jenis utamanya yaitu adalah in situ dan ex situ, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kondisi pencemaran dan kebutuhan pembersihan. Yang pertama ada in situ bioremediation, yaitu bioremediasi yang dilakukan di lokasi pencemaran tanpa memindahkan tanah atau air yang tercemar. Contoh tekniknya seperti bioventing, yaitu meningkatkan aliran udara ke dalam tanah untuk merangsang aktivitas mikroba aerobik. Biosparging, yaitu injeksi udara atau nutrien ke air tanah untuk merangsang mikroba pengurai polutan. Bioaugmentation, menambahkan mikroorganisme tertentu ke lokasi pencemaran. Yang kedua yaitu ex situ bioremediation, yaitu bioremediasi yang dilakukan setelah media tercemar, tanah atau air dipindahkan ke lokasi lain seperti reaktor atau kolam pengolahan. Contohnya seperti biofile, yaitu tanah tercemar ditumpuk dan diaerasi agar mikroba aktif.
land farming, tanah diolah seperti sawah agar mikroorganisme bisa mendegradasi polutan, dan slurry fast bioreaktor, yaitu tanah tercemar dicampur air dalam reaktor agar mikroba bekerja maksimal. Pemilihan jenis bioremediasi harus disesuaikan dengan kondisi pencemaran, jenis kontaminan, dan efektivitas biaya. In situ cocok untuk area luas dan kontaminasi ringan, sedangkan ex situ lebih optimal untuk pencemaran berat dan presisi tinggi. Bioremediasi sendiri tentunya tidak akan berjalan tanpa agen utamanya, yang dimana mikroorganisme dan dalam beberapa kasus yaitu tanaman. Masing-masing makhluk hidup ini punya kemampuan khusus untuk menguraikan polutan tertentu. Pertama, mikroorganisme dalam bioremediasi. Mikroba yang digunakan umumnya adalah bakteri dan jamur. Mereka bekerja dengan cara menguraikan, memetabolisme, atau mengubah senyawa pencemar menjadi zat yang tidak berbahaya. Contoh mikroorganismenya sendiri yaitu yang pertama ada Pseudomonas sp, bakteri aerobik yang mampu menguraikan hidrokarbon dari minyak bumi. Yang kedua yaitu Bacillus sp, efektif untuk limbah organik dan dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Yang ketiga Thiobacillus sp, digunakan untuk mengoksidasi senyawa, sulfur, dan membersihkan logam berat. Yang keempat Aspergillus niger atau jamur mengikat logam berat seperti timbal dan merkuri. Yang terakhir yaitu Nitrosomonas dan Nitrobacter, berperan dalam konversi amonia dan nitrit pada air limbah. Selanjutnya yaitu yang kedua, tanaman atau fitoremediasi adalah bagian dari bioremediasi yang menggunakan tanaman untuk menyerap, mengakumulasi, dan mengurai polutan. Contoh tanamannya sendiri ada eceng gondok, menyerap logam berat dari air seperti kadmium dan timbal. Yang kedua ada vetiver, akar dalam dan kuat, mampu menyerap pestisida dan logam. Yang ketiga ada tumbuhan air seperti kangkung dan pakis-pakisan yang digunakan untuk menyerap nutrien berlebih seperti nitrogen dan fosfor dari air limbah. Pemilihan mikroorganisme atau tanaman tentunya tergantung pada jenis pencemar dan kondisi lingkungannya masing-masing. Kombinasi antara mikroba dan tanaman sering digunakan untuk hasil yang lebih maksimal dan berkelanjutan. Kelebihan metode remediasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ramah lingkungan. Bioremediasi menggunakan mikroorganisme alami seperti bakteri, jamur, atau mikroba lainnya, sehingga tidak menambah zat kimia berbahaya ke lingkungan. Proses ini mendukung prinsip pembangunan keberlanjutan. Yang kedua, biaya relatif rendah. Bioremediasi umumnya membutuhkan biaya operasional yang lebih murah dibandingkan dengan metode fisik atau kimia, karena memanfaatkan proses biologis yang terjadi secara alami. Yang ketiga, aman untuk ekosistem. Bioremediasi tidak merusak struktur tanah, vegetasi, maupun hewan di sekitar lokasi yang akan tercemar. Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Yang keempat, minim gangguan fisik. Metode ini tidak memerlukan penggalian, pemindahan tanah, atau penggunaan alat berat, sehingga risiko kerusakan lahan dapat diminimalkan. Yang kelima, cocok untuk area luas atau sulit dijangkau. Bioremediasi dapat diterapkan di lokasi yang luas atau di tempat yang sulit diakses tanpa perlu memindahkan material yang tercemar. Yang keenam, pemulihan kualitas tanah. Selain menghilangkan polutan, bioremediasi membantu memulihkan sifat alami tanah sehingga dapat mendukung vegetasi kembali tumbuh. Yang ketujuh, fleksibel. Bioremediasi dapat dikombinasikan dengan teknik lain, misalnya phytoremediation atau chemical oxidation, untuk meningkatkan efektivitasnya. Yang terakhir, mengurangi emisi sekunder, karena tidak menghasilkan limbah tambahan yang memerlukan penanganan lanjutan sehingga lebih efisien dalam jangka panjang. Bioremediasi memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yang pertama lambat. Prosesnya memerlukan waktu yang lama, terutama pada lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya suhu terlalu rendah atau terlalu kering, tidak cocok untuk kondisi darurat yang membutuhkan pembersihan cepat. Yang kedua, tergantung pada kondisi lingkungan. Efektivitasnya dipengaruhi oleh pH, suhu, kadar oksigen, kelembaban, dan ketersediaan nutrien. Jika kondisi tidak optimal, mikroorganisme tidak akan bekerja secara maksimal. Yang ketiga, terbatas pada jenis polutan tertentu. Efektif terutama untuk polutan organik seperti hidrokarbon, pestisida, dan lain-lain. Kurang efektif untuk logam berat atau senyawa anorganik yang sulit terurai secara biologis.
Yang keempat, resiko produksi metabolit berbahaya. Produk antara hasil degradasi bisa lebih beracun dari polutan awal jika tidak dikendalikan. Misalnya dari degradasi trikloetilen bisa terbentuk vinyl klorida yang karsinogenik. Yang kelima, sulit diaplikasikan di lingkungan tertutup atau padat. Tidak mudah diterapkan di lingkungan dengan porositas rendah seperti tanah liat atau batuan padat. Kesulitan penetrasi mikroorganisme ke dalam pori-pori kecil. Yang keenam, memerlukan pemantauan intensif. Proses harus terus dipantau untuk memastikan kondisi mendukung dan degradasi berjalan efektif. Perlu pengujian laboratorium untuk mengetahui keberhasilan remediasi. Yang ketujuh, kemungkinan terjadinya gangguan ekologi. Pengenalan mikroorganisme asing bioaugmentasi bisa mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Risiko penyebaran gen resisten antibiotik jika mikroba yang digunakan tidak dikontrol. Nah, jadi ada contoh penerapan di dunia nyata buat bioremediasi. Yang pertama itu di studi kasus tumpahan minyak di laut Teluk Meksiko, itu menggunakan mikroba untuk mengurai minyak bumi dalam kasus tumpahan Deepwater Horizon. Terus untuk kasus kedua, limbah industri tekstil yang ada di India dan Indonesia, itu tuh menggunakan mikroorganisme yang digunakan sebagai pengurai zat pewarna beracun dalam limbah tekstil. Terus tanah bekas tambang di Kalimantan dan Papua, itu tanaman seperti eceng gondok itu menyerap logam berat dari tanah yang tercemar. Terus yang keempat, ada studi kasus di Balikpapan yaitu lahan tercemar minyak. Itu menggunakan metode land farming dengan mikroba untuk membersihkan tanah dari minyak. Terus yang terakhir itu studi kasus di Citarum yaitu sungai tercemar limbah domestik. Tanaman air dan mikroba membantu mengurangi polusi organik dan nutrien.